puluhan kasus narkoba di negeri ini, termasuk di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kalau bukti narkobanya kurang lebih 5 kilogram lebih, vonisnya selalu di bawah 20 tahun. Sudah saya sebutkan itu berkali-kali dalam pembelaan. Nggak ada kasus narkoba untuk 5 kilogram di negeri ini yang divonis hukuman mati atau seumur hidup. Semuanya rata-rata 20 tahun. Nah, ini kenapa? Udah pasti banding. Sampai PK nanti, masih panjang perjalanan ini. Ya. Masalah narkoba ini masalah yang serius. Lebih-lebih kalau sudah bicara penjualan narkoba ya. Karena apa? Ini yang menjadi korban adalah anak cucu kita, generasi muda kita. Dan biaya untuk rehab itu tinggi sekali. Bayangkan kondisi saat ini sekitar 4 juta penyalahguna, itu nasibnya tidak jelas. Karena apa? Kemampuan rehab kita masih minim sekali. Jadi menurut saya vonis seberat-beratnya ini layak diberikan karena yang bersangkutan seorang perwira tinggi Polri yang harusnya memberi contoh, harusnya menindak, malah dia yang melakukan. Kemudian juga sekali lagi ini perlu menjadi pembelajaran buat semua jajaran anggota Polri untuk tidak bermain-main dengan masalah narkoba. Jadi ya kalau vonisnya tuntutannya mati, semua masyarakat saya lihat netizen semua mendukung. Dan ketika turun menjadi seumur hidup, apa yang terjadi di ruang sidang itu sudah mencerminkan bahwa sesungguhnya publik tidak setuju begitu. Ini udah urusan hakim. Kalau saya lebih fokus pada pembenahan kepolisiannya sendiri gitu. Seperti yang Pak Beni udah sebut itu tadi. Kenapa? Ini penegak hukum. Siapapun yang di dalam yang tahu polisi, ini sosok TM ini, sosok Teddy ini kan kontroversial. Musuhnya itu sama banyaknya dengan temannya. Temannya banyak, musuhnya juga banyak gitu. Nah, banyak yang tidak percaya bahwa Teddy melakukan itu semua karena apa? Karena dia terkenal royal, gampang cari duit karena dia bergaul. Kawan satu ini kan di mana-mana temennya ada banyak, gitu. Tinggal angkat telepon jadi gitu. Dan itu angka segitu yang dituduhkan oleh jaksa itu untuk ukuran Teddy tidak besar-besar amat gitu, kecil malah gitu. Dalam kasus-kasus narkotika, apalagi yang melibatkan penegak hukum, itu harus jauh lebih berat daripada pelaku-pelaku yang lain. Apalagi dilakukan oleh seorang polisi, jenderal, yang harus memberikan contoh. Proses ini kan dari bawah, dari Polda Metro. Nah, tidak mungkin akan ada keputusan pimpinan Polri untuk membenarkan proses penyidikan yang dilakukan oleh satuan serse narkoba ini kalau tidak kuat. Jadi pasti kuat buktinya gitu, karena ini tidak main-main. Bintang 2 Kapolda yang baru naik karirnya dari Polda Polda kelas 2 lah dalam tanda petik gitu ya, di Sumatera Barat ke Jawa Timur. Yang gengsinya itu hanya di bawah Polda Metro. Nah, ini tidak main-main. Apalagi semua orang tahu Teddy orang kuat kan gitu. Kalau buktinya tidak cukup kan tidak mungkin. Gitu. Hotman Paris tidak terima dengan vonis hakim yang diberikan kepada Teddy Minahasa. Hotman menganggap putusan hakim kasus Teddy mengambang dan tidak mempertimbangkan pembelaan dari Hotman. Pengacara kondang ini, yang dulu-dulu disanjung masyarakat, kini menuai banyak hujatan karena memilih untuk membela terdakwa kasus jual beli narkotika, Teddy Minahasa. Namun banyak pihak, termasuk para ahli, berpendapat bahwa putusan hakim sudah dinilai tepat. Seluruh pihak mendukung bahwa kasus narkoba harus diberi hukuman yang seberat-beratnya, karena efek dari penyalahgunaan narkotika akan berdampak pada rusaknya generasi bangsa. Tetapi rupanya,
Hotman memiliki pandangan lain. Menurut Hotman, pelaku kasus jual beli narkotika untuk barang bukti kurang lebih 5 kg, hukuman yang seharusnya hanya di bawah 20 tahun. Hotman Paris juga ngotot bahwa Teddy Minahasa tidak menerima uang 300 juta rupiah dari hasil penjualan sabu tersebut. Pendapat Hotman ini menuai kecaman publik. Pertimbangan hukum majelis hakim 99% mengcopy pasta tuntutan dan replik dari jaksa. Mengcopy pasta. Ya. Contohnya. Ya. Contohnya. Ada nggak kalian lihat pertimbangan hakim mengenai perintah dari Teddy Minahasa tanggal 28 September agar musnahkan, tidak dipertimbangkan sama sekali. Harusnya dipertimbangkan. Nah, kalaupun ditolak harusnya dipertimbangkan. Karena apa? Sebagai contoh, orang bisa aja merencanakan suatu tindak pidana. Tapi pada pada mau dilaksanakan, tiba-tiba dia berubah pikiran. Mengatakan tidak jadi. Itulah yang dikatakan oleh semua saksi ahli, yaitu Jamin Ginting, Eva, Elwi Daniel, semua dokter dan profesor, semua mengatakan kalau seorang yang merencanakan suatu tindak pidana, pada akhirnya kemudian dia mengatakan tidak jadi, maka dan dia sudah mengatakan itu kepada orang yang harusnya bersama-sama melakukan, itulah namanya tidak ada meeting of mind. Sudah tidak ada lagi pertemuan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana itu. Itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim. Tanggal 28 September jelas-jelas semua saksi mengatakan bahwa Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan. Yang kedua, mengenai menikmati uang, mana ada saksi? Tidak ada saksi. Yang ada saksi hanya si Dodi. Tidak ada saksi yang mengatakan bahwa dia menerima uang. Tidak ada sama sekali. CCTV juga mengatakan tidak. Ya, apalagi? Ya, juga tidak ada saksi mengenai penukaran sabu dengan tawas. Nggak ada sama sekali saksi. Jadi nggak dipertimbangkan bahwa memang tidak ada saksi. Jadi semuanya putusan hakim tersebut mengambang. Sangat mengambang. Dan yang paling parah adalah yang sama sekali mengenyampingkan pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa apabila buktinya adalah bukti elektronik seperti WA chat, harus di digital forensik secara utuh. Secara utuh ini tidak dipertimbangkan.